Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Endra Kurniati, calon guru penggerak angkatan 9, dan Bapak Joko Sulistyo sebagai pengajar praktik, dan Bapak Agi Gisrijo sebagai fasilitator. Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya adalah untuk latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Hal inilah yang mendasari saya membuat aksi nyata tentang budaya positif. Sedangkan tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selain itu, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, dan juga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sedangkan ini masa tindakannya adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yang berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Lalu yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tindakan yang pertama adalah penyebaran pemahaman rekan sejawat. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Imogiri, Ibu Heni Lutut Handayani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Imogiri yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Imogiri. Tidak lupa sholawat serta salam pada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mencurahkan syafaatnya kepada kita sampai yang terakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini izinkan saya untuk memaparkan tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita, yang merupakan nanti akan menjadikan sebuah harapannya akan menjadikan sebuah pembiasaan di sekolah kita nantinya. Tapi sebelumnya masih ingat ya Bapak Ibu ya dari SD Imogiri? Masih. Oke, nanti kalau saya bilang SD Imogiri, Bapak Ibu silahkan berkata jaya jaya jaya. Oke, SD Imogiri Jaya jaya jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun siang masih tetap semangat. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari penerapan budaya positif ini adalah murid itu tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sekolah kita itu kita karena belum tahu sebenarnya apa yang kita berikan kepada anak itu sebuah hukuman yang mendidik atau bukan, atau itu nanti akan kita bahas di belakang, itu nanti namanya restitusi atau konsekuensi, nanti akan kita bahas di belakang nantinya. Nah, tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat.
Jadi harapannya saya memberikan sosialisasi aksi nyata ini adalah nantinya diharapkan akan tercipta disiplin dalam diri anak-anak kita yang nantinya akan menjadi sebuah pembiasaan ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harapan kita nanti setelah anak-anak itu mempunyai pembiasaan yang baik, itu nanti anak-anak itu dengan sadar. Jadi mereka melakukan disiplin positif itu bukan karena dorongan suatu hal, tapi motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah, untuk tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Harapannya nanti Bapak Ibu semuanya itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi di masing-masing kelas nanti ada kesepakatan di mana keyakinan tadi disetujui oleh anak-anak dan kita semua yang ada di situ. Jadi nanti keyakinan kelas itu berlaku tidak hanya untuk anak saja, tapi juga untuk guru juga. Terus yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, harapannya di sini nanti ada rasa tanggung jawab dari siswa. Oh, saya melakukan seperti ini, nanti konsekuensinya apa? Nanti akan ada seperti itu. Nah, untuk lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemarin sudah ya Ibu, saya sudah menghadap Bu Heni dan saya matur bahwa saya ingin mendiseminasikan tentang budaya positif ini ke teman-teman guru di SD Imogiri. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini kita lakukan hari ini ya Bapak Ibu, supaya nanti kita saling sharing dan menambah pemahaman kita tentang budaya positif. Selanjutnya adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini mungkin nanti tindakan saya berikutnya setelah saya melakukan sosialisasi dengan Bapak Ibu, nanti mungkin akan kami laksanakan di POT, pertemuan POT nantinya. Terus yang keempat adalah memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan nanti harapannya setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu juga merefleksi, oh apa tahu kekurangannya, apa kelebihannya, dan mungkin nanti perlu tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, untuk melakukan tindakan tadi dibutuhkan dukungan yang dari beberapa pihak. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah. Jelas ya, kalau Bu Heni tidak mendukung, mungkin saya tidak akan bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu. Yang kedua adalah rekan guru. Jadi saya mohon partisipasi Bapak Ibu nanti dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, serta juga dukungan dari murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Jelas ya Bapak Ibu, tidak mungkin kita memberikan penerapan budaya positif tersebut hanya dilaksanakan oleh guru saja, tetapi jelas warga sekolah, semua murid ikut berpartisipasi dalam penerapan budaya positif tersebut. Selain dukungan tersebut juga ada sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jelas ya, jelas kita ketahui bahwa untuk penerapan budaya positif ini membutuhkan sarana dan prasarana. Misalkan contohnya kita dalam membuat keyakinan kelas nanti, itu jelas itu membutuhkan paling tidak kertas ya Bapak Ibu, terus nanti ada stick note itu. Jadi harapannya nanti anak-anak itu ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas nanti. Terus yang selanjutnya adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita butuhkan juga adanya sinergi antara sekolah, yaitu dari Bapak Ibu guru, murid, dan juga orang tua. Jangan sampai di sekolah ini diterapkan tapi di rumah tidak. Kalau seperti itu nanti tidak ada sinergi, karena harapan kita itu anak-anak itu melakukan budaya positif itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah ataupun lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini
konsep utama modul budaya positif itu meliputi 7 hal ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan kita terangkan dan kita nanti bisa sharing bareng ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, Bapak Ibu, harapan kita dalam setiap kita memberikan pembelajaran kepada siswa, itu yang pertama kita harus menuntun Bapak Ibu, karena diharapkan ini kita itu sebagai fasilitator. Jangan seorang guru itu nanti mendominasi dalam pembelajaran, karena kita nanti di sini akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Gimana masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Oke, apa saja Bapak Ibu? Mungkin satu. Berwawasan global. Berwawasan global, beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernarasistis, gotong royong. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu adalah guru-guru hebat karena Pak sudah hafal. Tinggal nanti kita bagaimana cara menumbuhkan agar anak-anak tadi mempunyai sikap seperti profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang disiplin positif. Tapi sebelum ke sini, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa tuh Ibu? Atau mungkin pemahaman Bapak Ibu aja? Sesuatu yang diterapkan yang baik untuk siswa. Oke, betul. Jadi disiplin positif itu adalah sesuatu hal yang baik yang bisa diterapkan kepada siswa dan harapannya nanti bisa menjadi sebuah pembiasaan. Betul ya Bu? Jadi budaya kita, maka kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tapi nanti di sini akan kita pelajari jadi nyaman nggak toh disiplin positif itu, karena mungkin bayangan kita yang namanya disiplin itu nanti terus kita kepikiran aturan ya, aturan yang mengikat siswa, seperti itu. Tapi nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, harapan kita anak-anak itu dalam melakukan budaya positif itu bukan karena aturan. Aku nganggo seragam itu karena saya takut aturan kita harus berseragam. Aku harus mengerjakan PR, soalnya nanti kalau tidak mengerjakan PR nanti akan dihukum sama guru. Bukan seperti itu. Karena harapan kita anak-anak itu melakukan budaya positif tadi itu berasal dari dalam diri. Jadi anak-anak memakai pakaian seragam, datang tepat waktu, anak-anak mengerjakan PR itu harapannya itu ada rasa tanggung jawab. Jadi mereka, memang itu tanggung jawabku. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, bukan karena dorongan aturan, karena takut dengan pak guru atau bu guru, bukan itu harapannya. Ya. Terus selanjutnya adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi tadi bilang ya Bu, jadi anak itu dengan tulus ikhlas datang tepat waktu, anak itu dengan tulus ikhlas mengerjakan PR, anak itu dengan tulus ikhlas juga mengerjakan piket sekolah. Jadi bukan karena takut dengan kita ya, ataupun takut dengan aturan-aturan yang ada. Nah, Bapak Ibu, dari disiplin positif tadi biasanya anak-anak itu melakukan pelanggaran atau itu karena
adanya kebutuhan dasar manusia. Jadi didorong oleh anak itu melakukan sesuatu itu karena ada dorongan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu kayak seperti sandang, pangan, papan, jadi lebih pada kebutuhan pokok. Jadi saya melakukan seperti ini karena saya itu butuh makan, misal seperti itu. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima ya. Jadi anak-anak itu kadang melakukan suatu hal yang mungkin kita anggap tidak baik, jadi mereka itu hanya mencari perhatian atau bisa kita sebut caper. Mungkin anak itu apa sih kok anak itu selalu bertanya, depel-depel kita harus dapat atau bukan kesalahan apa itu kadang karena dia membutuhkan rasa kasih sayang, pengen disayang dengan gurunya atau mungkin dengan teman-temannya, itu sering terjadi. Terus selanjutnya adalah penguasaan. Nah, kadang kita menemui anak itu pokoknya aku kudu sikek dhewe, kudu aku menang sendiri. Nah, itu kadang karena memang ada kebutuhan dasar penguasaan yang tidak terpenuhi. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan anak-anak itu juga kadang melakukan sesuatu hal itu karena pengen dirinya itu bebas. Jadi karena ada aturan itu merasa terikat, jadi saya nggak mau dengan aturan itu karena saya tuh pengen bebas. Nah, itu kadang ada. Dan selanjutnya kebutuhan yang lainnya adalah kesenangan. Jadi aku dibuat temanku itu seneng kok aku pengen banget seperti itu gemes. Nah, pengen pengen saya seneng. Saya merasa puas jika saya bisa nakali temennya atau mungkin berkata kasar dengan temennya, itu kadang ada. Jadi di sini kita itu diharapkan melihat anak itu jangan hanya dari dasarnya yang terlihat saja, tapi kita gali sebenarnya kenapa sih anak itu melakukan seperti itu berulang-ulang. Kenapa sih anak itu kok berkata kasar, misal ya? Kenapa anak itu kok tidak berseragam hari ini? Nah, itu kita gali lebih dalam. Jadi ada alasan tertentu. Nah, mungkin dari kebutuhan dasar ada yang tidak terpenuhi. Nah, dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi, itu ada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak-anak itu mungkin melakukan kesalahan itu juga ada dorongan atau tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi jangan sampai anak itu misal saya itu datang tepat waktu karena nanti saya takut dimarahi dengan indis, misal seperti itu deh. Jangan sampai seperti itu. Jadi harapannya nanti anak itu datang tepat waktu ya karena dia itu benar-benar sadar, oh ini tanggung jawabku. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin ini sebenarnya kalau menurut saya adalah ilmu baru sekali. Karena saya sendiri terbiasa. Jadi anak itu bila anak bisa menjawab pertanyaan atau dia datang itu sering saya kasih bintang, sering saya hadiah, tapi ternyata itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita gali lebih dalam ya. Jadi ternyata pemberian imbalan atau penghargaan itu nanti malah akan menjurumuskan si anak. Jadi mereka misal bisa menjawab pertanyaan, belajar, dia datang tepat waktu, itu bukan karena kesadaran diri. Tapi anak-anak tadi datang ke sekolah karena aku nanti dapat hadiah bintang, aku nanti akan dapat hadiah coklat dari guru, misal seperti itu. Nah, itu harapannya tidak seperti itu karena itu nanti akan mendidik anak yang tidak baik. Nanti kalau terbawa sampai SMA, nanti anak-anak itu melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu hal. Nah, selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari dua hal tadi itu akan menumbuhkan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar dalam diri anak. Tapi kalau yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi anak itu misal datang tepat waktu, pakai seragam, mengerjakan tiket itu, dia itu timbul, oh ini tanggung jawabku, oh ini memang saya harus seperti ini. Jadi bukan takut karena peraturan atau takut karena bu guru atau nanti biar aku datang tepat waktu dapat bintang, tidak. Jadi anak-anak benar-benar sadar, aku sebagai seorang murid
harus seperti ini. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan ke anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Tadi saya sudah menerangkan bahwa ternyata pemberian hukuman kepada anak itu tidak baik. Mungkin saya dulu itu juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya itu masih misal anak yang tidak mengerjakan PR, oh berarti kamu harus piket. Nah seperti itu. Itu kan sebenarnya tidak baik. Karena ternyata apa yang kita berikan hukuman kepada anak tadi itu menyakitkan dalam diri anak. Dia juga merasa tidak nyaman. Murid juga takut, wah aku besok berarti aku harus berharap soal, nggak mengerjakan PR, biar nanti aku tidak dihukum piket lagi. Terus murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, nanti akan timbul sifat kebohongan. Enggak kok Bu, saya mengerjakan PR. Atau mungkin dia nanti akan berdalih, buku saya ketinggalan. Nah, seperti itu. Nah, murid menjadi rendah diri. Karena yaitu tadi, dia merasa malu. Karena sudah tidak mengerjakan PR, terus dihukum sama guru. Dan hal itu tuh dulu masih sering saya lakukan. Jadi, hukuman yang saya berikan itu mungkin tidak mendidik nih Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa sharing Bapak Ibu mungkin di kelas jenengan seperti apa yang terjadi muridnya, bagaimana Pak Dito, apa masih ada bentuk hukuman dalam kelas jenengan? Masih. Oh masih. Ya harapan saya mungkin nanti gini ya Bapak Ibu, setelah kita nanti mengadakan sosialisasi ini nanti akan ada perubahan. Jadi ternyata menghukum siswa itu tidak baik Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah penghargaan. Nah, tadi saya itu berpikir kalau dengan penghargaan itu anak-anak bisa termotivasi, bisa berkreasi. Tapi ternyata itu tidak Bapak Ibu. Jadi itu tidak efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau kita terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa tadi akan berdampak buruk bagi karakternya di masa depan. Yang kedua adalah merusak hubungan, betul. Jadi kok si entuk hadiah main kui-kui bae yo, si aku kok ora tahu entuk. Jadi ada timbul rasa iri. Atau mungkin nanti wah mesti dia kui ya, seperti itu masih ada. Jadi anak nanti akan merasa iri dengan temannya. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi benar Ibu. Jadi dulu saya berpikir oh kalau tak kasih hadiah itu anak akan lebih kreatif lebih itu. Tapi ternyata tidak. Karena hanya tadi terdorong hanya aku berkreasi itu pengen cuma mendapatkan hadiah atau mendapatkan imbalan penghargaan dari bu guru, atau saya melakukan datang tepat waktu hanya karena saya pengen dapat penghargaan dari bapak ibu guru. Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah ini sebenarnya sudah lama deh kalau kita tuh nggak boleh meranking anak. Tapi memang kadang dari orang tua itu kadang juga nggak mantap bapak ibu. Jadi hari pula ranking pintar bu, seperti itu. Padahal itu sebenarnya tidak baik karena kasihan juga nanti anak ya yang ranking 1 mungkin dia bahagia bangga, tapi bagaimana dengan yang ranking paling bawah? Itu nanti juga akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi anak dan mungkin nanti akan menimbulkan rasa rendah diri bapak ibu. Aku mau kayak ranking petang loh, nggak bisa seperti itu. Apalagi nanti diketahui oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi benar bapak ibu, jadi dengan adanya penghargaan itu yang tadinya pengen melakukan sesuatu itu dengan tulus, tapi karena ada penghargaan jadinya dia nanti akan tergantung merasa tidak saya harus seperti ini, jadi biar saya mendapatkan ini, misal seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang bertanya dulu bapak ibu? Ada. Oke, silakan pak. Nah ini kan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal keduanya ini sering dilakukan. Nah, terus yang benar dan efektif itu seperti apa untuk mengganti hukuman dan penghargaan? Oke, terima kasih Pak telah memberikan pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Sebelum saya jawab, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi dulu. Mungkin saya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, jadi memang pada kenyataannya itu kan kebanyakan guru itu kalau ingin mendisiplinkan murid itu kan memang pakai hukuman dan penghargaan karena
istilahnya hukuman dan penghargaan itu merupakan jalan pintas supaya anak cepat untuk disiplin, tetapi ternyata dia itu hanya efeknya tidak long life gitu ya. Karena apa? Yang nanti yang akan diingat itu hukumannya, bukan tindakan disiplinnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Tentu saja memang kalau kita tidak menggunakan hukuman dan penghargaan itu memang kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendisiplinkan. Mengapa? Karena satu, cara yang akan kita pakai itu yaitu dengan keteladanan tentu saja yang utama. Dan keteladanan itu tidak hanya bisa dilihat satu kali atau dua kali, tetapi secara terus menerus seperti itu keteladanan. Kemudian yang kedua, dengan cara anak-anak itu dibiasakan. Jadi ada pembiasaan yang mana guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu turut berperan serta. Seperti itu sepertinya ya. Tapi ya memang kita harus istilahnya kita harus apa ya, terus menerus, dan kita tidak boleh menyerah begitu kalau anak memang masih memerlukan waktu supaya disiplin positif itu tertanam dalam diri anak gitu. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Indi yang telah memberikan pendapatnya. Bagaimana dengan itu, apakah sudah puas dan paham? Puas. Oke. Jadi benar ya. Puas, tapi tetap saya menghukum. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, jadi benar yang dibilang Bu Indi tadi, bahwa dengan hukuman dan penghargaan itu merupakan sebuah kita itu tidak bisa membentuk karakter anak yang bagus. Jadi harapannya nanti kalau bisa itu dengan keteladanan dan juga dengan pembiasaan. Dari situ nanti anak itu, oh Bu Guru ini berarti jadi jangan sampai Ibu, tadi saya sudah ngatur di depan, kalau keyakinan kalau nanti yang kita buat itu jangan tidak hanya berlaku muridnya saja, tapi kita juga harus sama, kita juga harus konsisten. Jangan sampai mau nek Bu Guru kok telat, nah aku rata jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi gini. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Mungkin ini nanti akan menjawab juga dari pertanyaan Pak Dito. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kita tadi memang menghindari hukuman dan penghargaan. Nah, kita itu melakukan dua hal ini ya. Kita nanti semampunya, wong kita juga masih belajar. Yang pertama adalah dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Jadi ini nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya nanti konsekuensi dan restitusi itu. Nah, untuk konsekuensi itu, Bapak Ibu, misalkan anak itu menumpahkan botol minuman, itu terus tidak kita hukum suruh lari lapangan 7 kali, tidak. Nah, bagaimana nanti menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak? Berarti mungkin dengan berarti dia harus mengepel. Jadi harus dihubungkan nih Bapak Ibu. Jadi mungkin Pak Dito tadi bertanya, oh, aku tetap memberikan hukuman, iya, tapi sebisa mungkin hukuman tadi itu yang mendidik, walaupun kita masih terbiasa konsekuensi dari situs itu dibilang hukuman yang mendidik. Jadi itu bukan sebuah hukuman, Pak. Jadi kalau misal tadi datang terlambat ya jangan disuruh lari, itu tidak, itu namanya tidak mendidik. Nah, untuk konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Dan ini perlu monitoring berkelanjutan. Maksud penguatan jangka pendek itu jadi seperti ini. Misal tadi anak itu menumpahkan air, terus dia mengepel. Nah, itu hanya pada waktu itu juga. Kemungkinan nanti kalau tidak diberikan stimulus oleh guru, ayo Mbak, kalau kamu habis menumpahkan, kamu harus bagaimana? Itu anak akan lupa. Nah, itu kalau konsekuensi. Nah, murid-murid juga menghormatinya. Itu sebuah peraturan. Oh, berarti aku naik numpah kayak ini, itu aku harus ngepel. Jadi dia belum sadar secara sepenuhnya kalau itu tanggung jawab, ya. Terus selanjutnya dia kehilangan waktu untuk merungi kesalahan. Jadi dia tidak, oh aku itu tadi sebenarnya aku numpahkan minumannya teman itu aku salah, itu tidak ada waktunya. Beda dengan restitusi. Nanti setelah ini saya akan Bapak Ibu biar lebih jelas apa sih bedanya hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita lewat kasus ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti lebih jelas. Nah, restitusi ini adalah cara memberikan pengalaman kepada anak supaya pengalaman yang terjadi itu buat pembelajaran bagi anak. Jadi di sini nanti murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya.
seperti tadi saya contohkan, jika anak menumpahkan minuman dengan temannya, dia harus mengepel, oh ini rasa tanggung jawab saya, jadi dia dengan sadar melakukan itu. Terus yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah. Jadi anak-anak di sini nanti di sini akan kita jelaskan lebih, oh restitusi ini jangan apa tuh oleh jenenge seperti itu ya. Tapi nanti akan kita lebih jelas lagi Bapak Ibu. Nah, fokus pada pemecahan masalah. Jadi bukan fokus menjudgment, oh ini salah tidak. Tapi piye carane supaya tadi botol minuman yang tumpah tadi dapat bersih kembali. Nah, terus selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari situ nanti anak itu juga belajar, oh aku salah karena aku tadi sudah menumpahkan, terus saya harus bagaimana. Terus ada teori kontrol, yaitu mengendalikan kontrol dalam dirinya. Jadi anak itu mampu mengendalikan kontrol dalam dirinya, ya. Terus selanjutnya murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Dari restitusi ini nanti Bapak Ibu guru itu mencoba agar mengendali kepada anak, ya sih caranya supaya kamu itu tadi kamu salah ya, terus apa yang harus kamu lakukan. Nah, nanti seperti itu dengan dialog-dialog seperti itu. Jadi nanti anak itu, oh berarti saya melakukan kesalahan ini, itu berarti saya harus memperbaiki dengan seperti ini. Tapi itu nanti diajak berdialog ya Bu. Kalau tadi yang hukuman kan lebih pada gurunya, berarti kamu anak tidak diajak apa sih cara pemecahan masalahnya. Tapi kalau dengan restitusi ini anak diajak untuk berdialog atau berdiskusi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, ini tadi harapannya restitusi itu bisa memberikan disiplin positif kepada murid. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi ini sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa, intinya agar siswa itu nanti bisa kembali ke kelompok tanpa ada rasa minder atau rasa malu atau rasa tidak nyaman, tapi dia dengan percaya diri, oh karena aku sudah melakukan kesalahan berarti misal aku harus minta maaf, aku harus seperti ini seperti itu. Nah itu. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu adalah yang pertama bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi benar nih Bapak Ibu, harapannya kita itu bukan membuat anak itu merasa bersalah terus, tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan tersebut. Harapannya kan itu berkelanjutan, jadi tidak hanya pada waktu itu saja ya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, itu nanti akan memperbaiki dengan siapa dia melakukan kesalahan. Jadi harapannya biar hubungannya bisa dekat kembali. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi nanti di sini restitusi itu kita menawarkan. Terus kamu mau bagaimana? Misal seperti itu. Nah itu nanti anak yang disuruh berpikir, bukan kita memberikan. Berarti kamu harus minta maaf, habis minta maaf. Nah tidak. Itu namanya kita lebih dominan, yaitu namanya bukan restitusi. Karena harapannya kalau restitusi itu anak itu diajak diskusi. Gitu. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya maksudnya nih nanti kalau anak melakukan kesalahan itu diajak, tuh kalau kamu melakukan seperti ini menurut kamu benar apa salah, misal seperti itu. Dan nanti anak akan menjawab dengan pemahamannya mereka. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya anak-anak itu melakukan suatu tindakan itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tadi masih ingat Bapak Ibu kebutuhan dasarnya apa saja? Kasih sayang, betul. Kesenangan, terus bertahan hidup, penguasaan, ya itu adalah kebutuhan dasar dari kita. Jadi sebenarnya nggak cuma anak, kita pun seperti itu. Kadang kita melakukan sesuatu kesalahan itu, oh karena mungkin saya itu pengen hargai, mungkin saya pengen disayangi ya seperti itu kadang, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi benar Bapak Ibu, dalam restitusi ini bukan tindakannya yang lebih utama, tetapi pendidikan karakter kepada anak. Yaitu paling tidak anak itu kalau melakukan sebuah kesalahan ada rasa tanggung jawab. Oh berarti aku nek salah, aku
kudu minta maaf, berarti ada rasa tanggung jawab dalam dirinya. Mungkin oh berarti aku kudu sabar, kudu sabar, itu ada. Jadi anak nanti akan sadar dengan dirinya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa restitusi itu akan memberikan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, bukan karena dia pengen dipuji, bukan karena pengen dikasih bintang atau yang lainnya. Selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi nanti di sini kalau ada anak yang salah itu kita menguatkan. Jadi jangan sampai mereka, oh iya kamu itu salah, kamu itu tidak seperti itu. Tapi kita beri penguatan kepada anak. Ya, bu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, seperti itu misal itu. Dan fokus pada solusi, dan solusinya tadi Bapak Ibu kita tawarkan. Terus kamu mau bagaimana? Jadi bukan dari kita, tapi anak gimana caranya kita memotivasi anak agar anak itu bisa menemukan cara yang terbaik untuk diambil. Nah, ini Bapak Ibu mungkin akan memperjelas tentang perbedaan apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika siswa yang berkata kasar dengan temannya, mungkin kasusnya seperti itu. Jadi anak ini sering berkata kasar, jadi sering mengumpat kepada temannya. Jadi itu kan tidak semua. Kadang anak itu ada yang berkecil hati, terus dia merasa oh bukan mau kok menolong aku, seperti itu juga. Nah, kalau bentuknya berupa hukuman, itu misalkan lari 10 menit memutari lapangan, terus guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, lari 10 menit memutari lapangan, guru marah dan siswa menjadi takut, ini bentuk hukumannya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, ya. Jadi di sini anak tidak akan merasa sadar, oh aku karena aku berkata kasar, aku tidak dikon layu, seperti itu. Jadi dia hanya timbul rasa takut saja. Jadi tidak sadar, besok mungkin akan terulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau bentuk konsekuensi seperti apa? Misalkan menulis di buku untuk tidak berkata kasar sebanyak 50 kali, ya. Mungkin ini pernah kita lakukan di Bapak Ibu. Nah, atau ya mungkin karena tidak punya PR juga itu suruh dulu ya, sebanyak berarti nanti 10 kali lipat kamu. Itu pernah, saya pernah itu. Nah, tapi saya belum tahu ternyata di situ tidak memberikan kesadaran yang intrinsik dari anak, tapi justru malah membebani anak. Yang selanjutnya adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di sini siswa itu melakukan konsekuensi itu karena hanya mentaati peraturan tadi. Oh aku aku ngomong kasar, berarti aku mau nulis 50 kali, seperti itu. Nah, kalau yang restitusi bagaimana Bapak Ibu? Kalau restitusi itu yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Jadi di sini anak tadi diajak berdiskusi seperti yang sudah saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi di sini nanti dihubungkan dengan keyakinan kelas. Misal, Mbak, kamu sudah berkata kasar, misal seperti itu. Itu nanti keyakinan kelas apa yang kamu langgar, ya seperti itu. Jadi itu harus dengan lembut. Kita kalau mengenai institusi tidak dengan wajah yang menyeramkan, tidak Bapak Ibu. Jadi kita harus lembut ya pada anak ya. Jadi jangan sampai anak itu takut kepada kita ya. Selanjutnya adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah di sini nanti guru juga mengajak komunikasi dengan siswa. Jadi ini memang apa yang kamu lakukan itu kalau menurut kamu seperti apa? Terus bagaimana intinya di sini nanti anak itu diajak ngobrol dengan santai Bapak Ibu, jangan dengan wajah yang ramai. Melihat kita sudah ketakutan, anak itu sudah nanti berbeda dengan jawaban dengan kita santai. Mungkin bisa diajak jajan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menerapkan restitusi itu ternyata ada 5 tipe yang kita lakukan. Yang pertama adalah tipe penghukum. Tadi sudah diterangkan, jadi dia tuh sukanya menghukum ya. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu menanyai anak, intinya anak itu dia tuh merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Tidak gitu biasanya juga belum dengan lembut ya, itu masih dengan kata-kata kasar juga. Terus selanjutnya adalah sebagai teman. Nah itu kita memposisikan dengan murid itu sebagai teman. Misalnya, oh kenapa kamu tidak seragam hari ini? Oh ya sudah, kamu nggak seragam nggak apa-apa, tapi lain kali seragam ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin
sebagai tipe pemantau. Jadi kita melihat, oh si anak itu misal, oh dia sekarang ini terlambat, nah untuk besoknya seperti apa, seperti itu. Dan yang kelima adalah manajer. Nah ini adalah sebenarnya posisi yang paling bagus Bapak Ibu, dimana posisi manajer ini kita itu nanti akan membantu siswa untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Jadi nanti dengan segitiga restitusi tadi, kita sebagai seorang guru sebisa mungkin memposisikan kita sebagai manajer. Nah, ini nanti bentuknya juga berdiskusi dan juga dengan rasa kasih sayang juga Bapak Ibu, jangan dengan wajah yang muram. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau tipe penghukum, seorang guru tipe penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, seperti itu, kata-katanya sudah kasar dan juga itu dihubungkan dengan aturan sekolah tadi. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah bagaimana? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak akan merasa bersalah, oh aku berarti seperti itu. Yang teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah seperti itu. Jadi dia lebih lembut juga, tapi masih memberikan kelonggaran ya. Kalau pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi masih menanyakan, menghubungkan antara peraturan dan konsekuensi kalau tipe pemantau. Nah kalau tipe manajer ini bagaimana? Yaitu dengan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini nanti seorang guru itu harus bisa berdiskusi dengan anak. Jadi anak nanti diajak, kira-kira dengan kesalahan itu ditanyai, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap saat upacara? Apa alasanmu? Nah, nanti kita menggali lebih dalam. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, mungkin ada yang bertanya dulu Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol itu? Belum. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Masih semangat atau Bapak Ibu? Masih. Oke, coba kita berikan tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Walaupun sudah siang, Bapak Ibu masih tetap semangat. Oke. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Malah mau bertanya. Oh, mau bertanya. Oke. Perbedaannya apa antara keyakinan dan kesepakatan? Oke, mungkin sebelum saja ada yang menjawab dulu tidak? Dan peraturan, berarti 3. Oke. Keyakinan, kesepakatan, dan peraturan. Perbedaannya di mana? Oke. Ada yang mau keyakinan? Peraturan dan kesepakatan. Keyakinan, kesepakatan, Peraturan. Perbedaannya apa? Mungkin mau dijawab dulu. Kalau peraturan itu kan jadi sudah ada aturan mungkin yang dibuat oleh orang lain ya atau sekelompok orang, kemudian dan harus ditaati ya kalau aturan. Yeah. Nah kemudian kalau kesepakatan itu nanti dilakukan secara bersama-sama, kemudian nanti akan ada konsekuensinya. Nah kalau keyakinan itu ada dalam diri seseorang. Ada dalam diri seseorang itu dia meyakini sesuatu hal yang dia anggap yakin itu kemudian dia terapkan untuk dirinya sendiri. Oke, betul sekali Bu Indi. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin Bu Indi mau memberikan pendapat juga? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi betul ya Bapak Ibu, perbedaan kalau peraturan kelas itu yang pertama anak-anak itu tidak diajak untuk membuat Bapak Ibu. Jadi peraturan itu yang menentukan hanya satu pihak. Dan itu biasanya sifatnya lebih menghukum. Ya.
Sedangkan untuk yang kesepakatan kelas itu belum ada nilai kebajikan yang muncul di situ, karena di situ hanya sebuah kesepakatan. Jadi anak, oh saya harus datang tepat waktu, itu karena masih ada aturannya di situ. Jadi masih cara-caranya masih motivasi ekstrinsik, karena saya datang ke situ tadi hanya sebuah kesepakatan. Jadinya saya datang tepat waktu itu karena ada aturan di situ. Ya, beda dengan keyakinan. Keyakinan itu sudah diyakini dalam diri anak. Jadi saya melakukan sesuatu itu karena ada nilai kebajikan yang ada. Jadi di situ misal saya datang tepat waktu karena rasa bertanggung jawab saya sebagai seorang murid. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu, nanti kita tetap sharing ya, karena untuk yang sepemahaman saya seperti itu. Jadi perbedaan keyakinan, kesepakatan dan peraturan itu tuh. Jadi untuk yang keyakinan anak tadi juga hampir mirip ya dengan kesepakatan. Kalau itu dibuat bersama, tapi kalau yang keyakinan itu lebih ada nilai kebajikannya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mungkin ini ada yang bisa menjawab, membantu menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa yang termotivasi dalam itu untuk apa? Aman. Iya, untuk keselamatan. Betul, keselamatan dan rasa aman. Ya, jadi itu belum bentuk sebuah keyakinan. Ya, keselamatan dan rasa aman itu masih jadi ada masih dorongan ekstrinsik, ya, belum timbul dari dalam diri. Ayo kalau aku nggak pakai helm, nggak tiba jatuh saya kepala seperti itu. Jadi bukan timbul kesadaran, oh berarti aku sebagai pengendara roda 2 harus sadar memakai helm. Itu belum ada, itu masih motivasinya ekstrinsik. Terus yang kedua, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Supaya bersih, Iya. tidak ada kuman. Nah itu, Sakit perut. nah itu juga sebenarnya masih masih belum bentuk sebuah motivasi intrinsik. Itu masih, oh ya aku makan ini karena saya pengen sehat, pengen bersih, seperti itu. Jadi belum ada timbul dari dalam diri kita. Misalnya kita makan satu, oh karena memang itu tanggung jawab saya, itu belum ada. Nah, selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 4. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini kebetulan di kelas saya itu akan membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi. Nanti anak-anak kita sebelum berdiskusi itu kita sosialisasikan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita berikan pengertian kepada anak, kita pahamkan ngopo toh kok kita harus membuat keyakinan kelas itu, apa fungsinya, apa tujuannya. Nah itu nanti kita terangkan dulu kepada anak-anak. Nah nanti dari situ setelah anak paham, nanti baru kita merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kalau kemarin di kelas saya itu Bapak Ibu, anak-anak saya kasih stick note satu-satu. Ya sekarang kita tuliskan keyakinan kelas yang ada di kelas yang kamu inginkan itu seperti apa. Nah itu nanti anak menempel. Kemarin anak-anak tak suruh menempel, terus akhirnya kita rangkum. Kebetulan murid saya 20 anak Bapak Ibu, jadi nanti dari 20 itu kita rangkum. Banyak yang sama juga, yang akhirnya kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan tadi. Yang pertama itu yaitu anak dilarang datang tepat waktu. Jadi gini ya Bapak Ibu, sebelum membuat keyakinan kelas itu diusahakan nanti bahasa yang digunakan itu lebih bahasa positif. Jadi silakan menghindari kata jangan dan tidak, karena katanya kalau menurut kata jangan dan tidak itu malah nanti akan dilakukan yang belakangnya. Nah jadi harapan kita kalau membuat keyakinan kelas nanti bisa ditengok Bapak Ibu, keyakinan kelas yang Bapak Ibu yang ada di kelas itu seperti apa. Jadi kalau bisa gunakan bahasa yang positif. Yang kedua adalah saling menghargai dan menyayangi. Nah juga menjaga kebersihan kelas. Terus di sini ada jujur dan mandiri. Nah itu ada beberapa kesepakatan kelas, beberapa keyakinan kelas yang disetujui di kelas 4 itu seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan tadi? Nah, ini tadi lebih abstrak
dari peraturan. Nah, jadi ini nanti adalah bisa dilihat ya abstrak itu. Terus selanjutnya adalah berupa pernyataan universal. Maksudnya berupa pernyataan itu di situ adalah mengandung nilai-nilai kebajikan seperti tadi jujur, mandiri, bisa berkolaborasi ya seperti itu. Jadi di situ ada nilai kebajikannya. Terus dibuat dalam bentuk positif. Dari bahasanya tadi saya sudah matur itu adalah hindari kata tidak dan jangan. Terus sedikit saja akan mudah diingat, betul. Kita tidak usah membuat keyakinan kelas itu banyak, misal 20 keyakinan kelas itu tidak usah Bapak Ibu. Kita ambil poin-poinnya yang kira-kira setiap hari itu kita gunakan, dan anak-anak nanti oh berarti misal tidak boleh pembulian. Nah, berarti itu nanti saling menghargai dan menyayangi ya seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Betul Bapak Ibu. Kebetulan kalau di kelas saya itu masih banyak anak-anak yang senang membuli temennya, jadi suka memanggil nama bapaknya. Itu setiap kelas ya. Oke, jadi hari itu makanya terus anak-anak itu, Bu, kalau itu berarti tidak boleh membuli lah. Dengan kata tidak boleh tadi saya luruskan dengan saling menghargai dan menyayangi. Ya paling tidak kita memang tidak bisa Bapak Ibu kalau melakukan restitusi itu hanya sekali itu misal anak yang sering membuli itu terus kita sekali langsung anak itu baik, tidak bisa, karena anak itu bukan adonan roti yang kita buat langsung jadi, itu tidak. Jadi memang kita butuh waktu ya, butuh waktu lama. Terus selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Benar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keyakinan kelas itu yang buat hanya gurunya saja. Dan itu pun tadi sudah saya matur lagi bahwa berlaku untuk guru dan siswa. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi itu adalah untuk membantu penyelesaian masalah anak. Itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini di sini ada beberapa pertanyaan dengan menstabilkan identitas itu. Misalnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa untuk menggali jawaban siswa biar kita mengetahui tadi validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menyatakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi di situ nanti anak ditanya, kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati nanti dihubungkan dengan keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti di sini, Bapak Ibu, kemarin saya sudah melaksanakan. Nanti kita akan menyaksikan videonya tentang segitiga restitusi ini. Jadi contohnya, kalau misal ada anak yang melakukan kesalahan, saya menggunakan 3 tahapan tersebut. Oke Bapak Ibu, ini mungkin contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan di kelas saya kemarin kasusnya itu adalah Mas Bima ini, dia itu terlambat masuk kelas dikarenakan dia asik bermain di lapangan, jadi dia mendengar tapi dia nanti aja hanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk penerapan restitusi.
Vincent. Iki coba. Nek dicoba Iya lah. Ini di Vincent soalnya bilang ini di apa video ini lah. Oh iya. Oke, ini mungkin salah satu contohnya kasus Mas Bima tadi, dan di sini bisa terlihat nih Bapak Ibu tadi ada beberapa pertanyaan untuk restitusi, jadi menemukan apa solusi yang tepat untuk Mas Bima. Untuk yang kasus 2 ini adalah salah satu murid saya kemarin, yaitu Mbak Syakila itu berkata kasar dengan temannya karena setelah saya tanya itu karena roknya ditarik oleh temannya, jadi dia berkata kasar. Jadi ini untuk kasus 2 Bapak Ibu, ini tadi yang kedua tadi kasusnya Mbak Syakila. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu tentang penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, monggo. Ini yang jelas itu sebenarnya kalau tadi awalnya memang saya merasa kesulitan Bapak Ibu, karena ini merupakan satu hal yang baru, di mana kita memberikan pendekatan kepada anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi setelah saya praktekkan ternyata alhamdulillah anak-anak juga bisa. Jadi dia juga mau bercerita tentang kenapa sih alasan dia melakukan sebuah kesalahan tersebut. Mungkin ada yang mau sharing juga bisa, Bapak Ibu, monggo. kayaknya Bu Eni tadi punya unek-unek. Oh iya, saya tunggu, monggo Bu Eni, silakan bertanya. Ya baik, terima kasih Bu Endrin atas waktunya. Sebelum masuk ke penerapan segitiga restitusi, mungkin ini diskusi dulu ya Bu ya, bahwa di dalam proses segitiga restitusi ini ada tahapan di mana validasi tindakan ya. Nah ini memang untuk perkembangan setiap anak berbeda ya, tentunya untuk fase A, B, dan C kan tentu berbeda. Betul. Sebenarnya mungkin nggak sih ada kendala dalam kita menyampaikan kepada anak itu saat kita validasi sebuah kesalahan itu, ketika daya pikirnya belum sampai itu, apakah efektivitasnya itu sama dengan tingkatan yang lebih tinggi saat kita berdiskusi kepada anak-anak seperti itu. Mungkin ada trik-trik khusus dalam penyampaian segitiga restitusi ini supaya anak-anak lebih memahami dan nanti bisa sampai pada bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya, sangat luar biasa Bu. Ini saya harus berpikir. Ini mungkin saya sharingin nanti kalau mungkin ada teman yang bisa kita sharing bareng. Bu Eni, kalau yang penerapan di kelas saya itu kemarin, memang saya menerapkan dengan Mbak Syakila dan Mas Bima ini memang tidak sama, Mbak Bu. Jadi di situ memang ada perbedaan. Kalau Mbak Syakila itu saya tanya misal itu dia langsung bisa menjawab. Tapi kalau untuk Mas Bima tidak bisa langsung, Bapak Ibu. Jadi memang kita itu tadi saya sudah matur bahwa segitiga restitusi itu tidak bisa kalau hanya dilakukan sekali, itu kemungkinan ada Bu. Jadi kita bisa mengulang, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke anak itu kalau bisa ya pertanyaan yang sesuai dengan bahasa anak.
kalau kita sekarang nak kamu mata restitusi ya mungkin mau fotoku di restitusi itu ya minggu kan jadi pemikiran jadi kita memang kalau sebisa mungkin Bu Eni itu kita ajak yang pertama kita buat anak nyaman dulu, anak nyaman santai, jadi jangan seperti kalau kita mau menggugah kayak mau bareng itu tidak, dan kita juga memberikan raut muka yang keibuan lah, maksudnya kita kalau kita itu sayang, kita tidak dengan raut muka yang marah itu tidak. Jadi mungkin dengan pendekatan seperti itu. Terus pertanyaan tadi bukan saklek, tidak saklek seperti yang saya contohkan tidak. Tapi yang intinya kita menggunakan bahasa yang dimengerti anak. Intinya tuh kita di situ memancing. Jadi kowe ngapain kesalahan iki ini alasannya apa? Tapi itu bisa dengan menggunakan bahasa yang kan mungkin kalau kita ke anak karena setiap hari ketemu kita paham gitu. Karakter anak satu dan satu itu kita bisa memahami lah. Mungkin itu salah satu cara saya kemarin sebetulnya tadi sama tuh saya itu berbeda dengan antara Mbak Syahida dan Mas Bima itu pada waktu mulai restitusi itu kalau Mas Bima itu masih bulat-bulat, kalau Mbak Syahida memang perfect langsung bisa menjawab ya. Terus untuk yang Mas Bima memang perlu pancingan perkataan itu memang ada, jadi tidak terus tidak langsung terus saya tanya apa sih alasanmu terus keyakinan kelas itu tidak seperti itu. Jadi mungkin kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami anak. Atau mungkin dari Bu Indi ada pendapat yang atau Pak itu monggo. Jadi kesimpulannya memang 3 rangkaian ini tidak bisa dipisahkan ya Bu, dan semua harus dilakukan ya. Oh iya, iya memang 3 tahapan, tapi bisa dilakukan dalam waktu berpisah-pisah. Jadi tidak harus sehari itu kita harus mendapatkan 3 itu tidak. Tapi itu kita dengan tahap ini mungkin seperti itu. Karena tadi saya matur bahwa tidak semua anak itu bisa langsung jawab dengan yang kita inginkan itu tidak. Jadi memang tapi tahapannya memang harus sesuai dengan tahapan tadi, yaitu stabilitas identitas, validasi, terus yang satunya tadi hubungan dan kayak tadi. Mungkin ada yang lain lagi? Sudah. Oh sudah. Maksudnya sudah itu tetap sesuai prosedur karena nanti alurnya akan enak. Jika nanti kita menerapkan sesuai segitiga restitusi tadi, mulai dari urutannya dari bawah kemudian yang lainnya itu lebih enak nanti untuk menggali permasalahan di siswa. Amin ya. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Saya ini juga masih tahap belajar Bapak Ibu. Jadi harapan saya nanti setelah Bapak Ibu mendapat sosialisasi ini dan melihat video ini, itu kita bisa menerapkan ke anak. Jadi kita jangan sampai menjadi tipe penghukum ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita menjadi manajer untuk anak. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana seorang pendidik harus mampu mengaplikasikan sebagai seorang among. Jadi di sini memang kita posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan harapan saya ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Jadi anak-anak itu memiliki pembiasaan yang baik sehingga kita memiliki budaya positif yang nanti bisa membekali anak di masa depannya. Dan harapan kita budaya positif itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah ini saja, tapi juga bisa diaplikasikan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jadi nanti anak itu selain mempunyai kecerdasan kognitif, anak-anak juga mempunyai pribadi yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita sharing karena kita masih saling belajar bersama. Jadi harapan saya ini semuanya juga untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas semuanya. Mohon maaf dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas.
Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kampung kelas 4A. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ya pagi hari ini ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran anak-anakku semuanya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau yang dinamakan kesepakatan kelas. Di mana itu nanti akan kita setujui bersama. Kalian nanti menuliskan aturan apa toh yang boleh ada di kelas ini dan yang tidak boleh di kelas ini. Setelah nanti Bu Guru akan memberikan kalian stick note, nanti kalian menambah di depan dan nanti terus kita sepakati. Nah, dari kesepakatan kelas ini Bu Guru berharap kalian punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian tuliskan di depan. Setuju? Oke, Bu Guru akan membagikan ya. Oke, silakan kalian nanti akan menuliskan di sini. Tuliskan di sini tentang kesepakatan yang akan kalian tulis. Oke, anak-anak semuanya, jadi keyakinan kelas yang kalian tuliskan ini tadi akan kita simpulkan dari usulan kalian. Nanti akan kita buat sebuah bagan di mana nanti akan menuangkan kesepakatan yang telah kalian sepakati. Oke, anak-anakku, ini adalah kesepakatan kita, yaitu keyakinan kelas kita. Bu Guru berharap nanti anak-anak menyepakati semuanya dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah kalian tulis. Yang pertama adalah datang tepat waktu, berperilaku sopan dan santun, menghargai teman, menyayangi teman, jujur dan mandiri serta menjaga kebersihan.